desa. Jadi masalah ketahanan pangan itu yang PK-nya itu kan Pak Widodo. Iya. Itu Pak Widodo itu bagaimana itu? Kemarin udah berulang-ulang saya menyampaikan dengan Pak Widodo, saya sampai dengan Komandan Pak Jangkung di Kapolsek Kalo, bahwa rasanya dia bertanggung jawab, tapi sampai saat ini belum ada hasil titik terang. Saya juga sudah menerbitkan surat pemberhentian Saudara Sudan Tamimi selaku PK pengadaan pangan itu di tahun 2023. Sampai sekarang juga tidak ada hasil tanggung jawab. Saya buktikan. Berarti sudah menerbitkan surat SK pemberhentian ini berarti Pak Sudan. Ya. Gara-gara ketahanan pangan ini yang tidak diselesaikan. Satu. Yang kedua, fungsi dan jabatan tidak dilaksanakan. Yang ketiga, telah melanggar kode etik. Itu melanggar apa? Melanggar kegiatan itu, kegiatan apa? Fungsi dan jabatan, Pak. Fungsi dan jabatannya. Tidak melaksanakan rancangan selaku jabatan perangkat desa kasih perencanaan. Berarti memang tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Iya. Kalau masalah kode etik itu, Kode etik itu kan udah berulang. Saya kan selaku kepala desa Nanti Agung telah berusaha payah untuk menyikapi tentang persoalan di WA atau di grup kecamatan, grup desa. Dia udah menyampaikan kata-kata yang tidak enak didengar. berarti efek dari Pak Widodo sebagai pihak ketiga itu tidak bertanggung jawab. Berarti ada indikasi berarti Pak Widodo ini untuk korupsi itu. Bisa jadi, Pak. Itu yang masalah ketahanan pangan itu berapa banyak dia yang nggak di ini kan? Yang belum tersalur itu di Kadus 3, wilayah Kadus 3, Pak. Kurang lebih 150 ekor lagi. 150 ekor lagi yang Ya. belum terlaksana. Ini terlaksana. Masih banyak. Berarti dari anggaran lumayan besar berarti itu, Pak. Iya, Pak. Bebeknya itu berapa banyak, Pak, yang di ini kan? 1.000. Ini 1.000 ekor. 1.000 ekor. Ya. 1.000 ekor yang baru tersalurkan berarti 850-an berarti. 860-an kemarin yang udah tersalur. Ini sudah tersalur. Berarti sudah pernah diusurin ke kecamatan, ke ini, Udah, Pak. ke inspektorat dinas PMD segala macam Belum, sudah. Pak. Berarti ke atasannya Pak Widodo ini Udah dengan Komandan Kapolsek. sekarang dia masih di Polsek ini berarti ya? Masih, Pak. Di Polsek Talo ya? Iya. Jadi tidak ada sama sekali tanggapan dia etikat dia mau ngembaliin atau ini? Ada, tapi kata-kata Kata-kata tidak tertulis di atas ini. enggak. Udah berulang-ulang saya menyampaikan tolong selesaikan anggaran tahun 2003 tentang mengenai DBK sampai saat ini belum ada. Itu sudah pernah diaudit belum, Pak? Kalau laporan itu belum, Pak. Belum sama sekali. Ya. Saya anggap pihak ketiga dengan selaku PK kasih perencanaan atas nama Sudan Tamimi itu tidak ada rasa tanggung jawab. Ada tidak baik atau lemah lagi sebagainya, paham. Berarti dianggap merugikan uang negara begitu ya? Ya bisa jadi, Pak. Itu 150 ekor itu kira-kira berapa anggaran, Pak? Anggaran itu 150 ekor itu lebih kurang 15 juta 20-an lah juta. Itu yang 140 ekor itu ya? Iya. Berarti indikasi ini korupsi ada di situ berarti indikasinya karena anggaran itu kan kalau nggak salah sekitaran 80-an Apa? anggaran untuk ketahanan pangan. Enggak, cuma 25%, Pak. Cuma 25%. Berarti kerugian negara itu berarti sekitaran 12 jutaan. 12. Ya, kurang lebih, Pak.
secara sepihak oleh Kades nanti Agung, Pak. Ya betul itu. Nah, itu kronologisnya seperti apa tuh? Itu kronologisnya tentang permasalahan itu pengadaan pangan. Pengadaan pangan. Berarti di situ ada indikasi korupsi Pak Kades berarti. Nah disitulah yang sebetulnya kalau kami sendiri tidak tahu apa memang ada indikasi korupsi atau gimana. Yang jelasnya Pak Kades itu kan istilahnya nekan sepihak untuk pengadaan pangan. Boleh Pak diceritakan sedikit Pak kronologisnya sampai Pak Kades mengeluarkan sepihak itu? Kemarin tuh masalah pengadaan pangan ya, itu sudah kami serahkan ke pihak ketiga. Ya, pihak ketiga itu kepada saudara Widodo, dan masalah dana itu untuk pengadaan bebek sebanyak 800 ekor itu dana sebesar 89 juta. Dan dana 89 juta itu kami serahkan ke pihak ketiga atau Widodo itu. Nah, pihak ketiga ini tidak memenuhi permohonan kami itu yang sebanyak 800 ekor itu cuma diadakan baru 580 ekor. Nah, dengan sisa 220 ekor itu sampai sekarang pihak ketiga itu tidak ada istilahnya itu tanggung jawab. Yang jelasnya belum ada di situ dia memberikan mau dipenuhi sampai 800 ekor atau tidak, itu sampai sekarang belum ada ya. Belum ada sama sekali. Jadi itu kejadian di 2023 Pak? Ya 2023. Itu memberikan ke pihak ketiga pangan ini, masalah ketahanan pangan ini sudah melalui Musdes Pak? Ya, untuk memberikan itu dana desa di tahap pertama itu dari bendahara kami kan. Kami berdua dengan KD sendiri dan langsung kami bawa sore itu langsung diserahkan ke pihak ketiga itu. Dana sebesar 89 juta. Itu berarti memang dari bermasalahnya pihak ketiga yang belum memberikan Nah separuh itu ya pihak ketiga. Sebenarnya yang bermasalah itu kan pihak ketiga. Tapi Kades itu nekan aku kan, oleh karena aku sebagai PK. Nah PK itu sebetulnya ya bukan penanggung jawab dana ya. Pelaksana kegiatan gitu. Yang sampai mengeluarkan SP1 itu Pak, masih ingat nggak tanggalnya, isi suratnya SP1, SP2 itu? Nah kalau masalah tanggalnya itu lupa juga aku, tapi yang jelasnya isinya itu tetap tentang pengadaan pangan itu, tentang bebek itu yang belum dipenuhi itu. Itu SP-nya itu SP1, SP2-nya sekaligus keluar saat itu. Nah untuk yang pertama SP1, SP2 sekaligus ya. Sekaligus. Ya. Kemudian jarak 2 minggu itu keluar lagi SP2 lagi. Isinya sama. Isinya sama. Dan setelah dapat SP kedua lagi itu kami langsung berkoordinasi ke kecamatan, pihak kecamatan langsung mengadakan mediasi ya di kecamatan. Dihadiri seluruh perangkat desa Nanjagung, BPD dan pihak kecamatan, itu ada 3 orang. Kasih pemerintahan dengan kasih pemberdayaan Pak Anto dengan Pak Awal. Nah dengan hasil mediasi di kecamatan ini SP1, SP2 itu ditiadakan, artinya dicabut. Sudah ditiadakan, artinya dicabut. Dan tentang masalah pengadaan BB itu 50% itu
aku sendiri, 50% itu Pak Kades. Itu 50% yang sisanya ya. Ya, yang sisanya dari 800 ekor tadi berarti 220 ekor. Nah, 50% dari itu berarti 110 ekor aku. Yang sudah aku belikan kan, dan sudah diserahkan dengan masyarakat, itu yang menyerahkannya Kadus 3 dengan Kadus 2. Yang untuk Pak Kades 110 ekor sampai sekarang belum dibelikan, belum ada. Sedangkan kemarin tuh dikasih tenggang waktu dengan pihak kecamatan itu sampai 31 Maret. Sekarang sudah Mei ya. Nah, sekarang sudah Mei. Itu ada mengeluarkan surat SP lagi nggak itu Pak Kades? Nah, setelah mediasi itu 2 minggu habis mediasi, Pak Kades mengeluarkan lagi SP3. SP3 berarti langsung pemberhentian Bapak ya? Nah, SP3 langsung dengan pemberhentian sementara. Dasar dia pemberhentian sementara itu apa? Yaitu berdasarkan tentang masalah pengadaan BPI itulah. Dia bilang yang sudah aku belikan itu katanya dia tidak tahu yang sudah dikasihkan dengan masyarakat itu alasannya. Dia tidak tahu bahwa BPI itu sudah saya belikan karena saya terus terang tidak melalui Pak Kades. Saya serahkan langsung dengan kadusnya. Tapi berita acara pemberian BPI itu ada. Bukti-bukti kwitansi pembelian antara ada semua Pak? Ada, Pak. Nanti bisa kita minta lampiran gitu, foto atau ini. Kalau kwitansi untuk ini pembelian yang pertama itu bisa, Pak. Tapi kalau yang 110 ekor ini kemarin kwitansi kan masih digantung 20 ekor lagi. Berarti memang, tapi ada buktinya foto atau ini ada? Ada. Setelah Bapak belikan bahan BB ini sisanya, walaupun Bapak gantung tadi, Bapak kemana lagi nih Pak? Udah melapor ke kecamatan atau ke ini dinas terkait atau seperti apa Pak? Ya, setelah dibelikan kan saya serahkan dengan kadus 2 dan kadus 3, dan saya melapor dengan BPD, kemudian saya lapor juga ke camat, langsung ke kecamatan. Itu tanggapan dari BPD sama kecamatan itu seperti apa? Ya, tanggapannya gitulah Pak. Dia istilahnya itu sudah sudah senang kan? Karena sesuai dengan perjanjian aku sudah memenuhi perjanjian di mediasi itu. Berarti setelah setelah surat pemberhentian sementara itu ada lagi nggak surat pemberhentian total dari Pak Kades? Setelah surat pemberhentian sementara 2 minggu setelah itu keluar lagi langsung SK pemberhentian. Itu diketahui Pak Camat nggak Pak? Rekomendasi? Tidak ada rekomendasi dari kecamatan. Berarti kepala desa langsung memberhentikan ya? Ya, kepala desa langsung memberhentikan. Itu bukti SK pemberhentian itu ada Pak sama Bapak? Ada Pak, SP-SP-nya masih ada semua tuh? masih ada. Dari SP1 sampai SP3 dan SK pemberhentiannya itu masih ada semua, dan itu langsung sanggahannya semuanya ada. Setelah pemberhentian Bapak sudah mencoba menyurati pihak-pihak terkait ya? Kami sudah pernah menyampaikan ya, dengan pihak kecamatan, inspektorat dan PMD. Tapi sampai sekarang itu belum ada kejelasan. Sudah berapa lama itu Pak? Dan hampir lebih kurang 1 bulan Pak. Habis lebaran kemarin. Lebaran kemarin? Ya. Tapi sampai sekarang belum ada tanggapan sama sekali? Sampai sekarang belum ada tanggapan sama sekali. Dari dinas PMD belum ada sama sekali? Belum ada juga. Ya. Tapi
Tapi kemarin tuh pihak inspektorat janji dengan kami ya untuk memanggil Pak Kades dengan camat. Nah, tapi kami tidak tahu apa sudah dipanggil atau tidak dan apa hasilnya kami tidak tahu sampai sekarang ini. Melalui Bapak pernah menyurati ini nggak, tembusan-tembusan ke BPDI kecamatan atau kabupaten, pernah nggak Bapak menyurati? Ya, kami tembuskan ke ini, kami surati PPD kecamatan, PPD kabupaten, itu sudah kami sampaikan semua. Jadi respon dari mereka seperti apa? Kalau dari PPDI ini dia mau mengadakan mediasi dulu, mediasi dengan Pak Camat. Itu kebetulan mau mediasinya janji kemarin tuh tanggal 6 ya, tanggal 5, tanggal 6 hari Senin. Tapi nampaknya Pak Camat masih berhalangan atau ada perjalanan dinas lain, ditundanya tanggal 7 besok. Kecamatan Biotaro. Bapak mengingat ada salah satu perangkat desa di sana yang dibentuk secara sepihak oleh oknum kadin. Tanggapan Bapak sebagai sekretaris menanggapi prosedur atau proses pemecatan yang dilakukan oleh Pak Kades Nantiagung ini belum sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Karena menurut berita yang beredar bahwasannya Bapak Kepala Desa Nantiagung ini mengeluarkan SK pemberhentian Pak Sudan itu tanpa adanya rekomendasi dari pihak kecamatan. Jadi tentu sekali kami dari pengurus PPDI kecamatan merasa sangat kecewa, sangat dirugikan dan cukup prihatin, Pak. Makanya kami selaku PPDI kecamatan kemarin sudah sempat berkompromi dengan Pak Sudan. Kebetulan Pak Sudan ini juga sebagai ketua PPDI di Kecamatan Biotaro, Pak. Walaupun sekarang ini mandatnya sudah diberikan oleh sama Pak wakilnya. Jadi wakil yang menjalankan sebagai ketua PPDI-nya. Kalau saya sebagai sekretarisnya. Jadi kami sudah kompromi, sudah membahas terkait masalah pemecatan ini. Jadi mulai dari SP1 sampai ke SK pemberhentian itu sudah kami cek, Pak. Dan menurut kami memang apa yang diberitakan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apalagi di Perbup 33 itu. Karena proses pemecatannya itu masih belum sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Jadi kami kemarin sudah berembuk, sudah membuat surat-surat permohonan terkhusus kepada pihak PPDI Kabupaten. Dan kami juga sudah menemui Pak Ketua PPDI Kabupaten untuk merembukkan permasalahan ini. Jangan sampai permasalahan ini berlarut-larut, kemudian ini dijadikan momen oleh kepala desa lebih memudahkan lagi untuk memecat perangkat desa yang lainnya. Jadi kami berharap nanti dengan adanya organisasi yang besar PPDI di Kabupaten Sleman ini bisa menanggulangi
atas tindakan-tindakan dari kepala desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi singkatnya, kami sudah menemui Pak Ketua, Pak Waka, PPDI Kabupaten Seluma. Kemarin sudah kami buat surat secara resmi. Namun sehubung dengan kegiatan untuk pelaksanaan ini membutuhkan proses. Jadi kemarin Pak Ketua PPDI Kabupaten memberikan 2 pilihan, Pak. Ada 2 opsi dulu untuk penyelesaian permasalahan ini. Yang pertama yaitu secara organisasi, kita sesuaikan dengan hukum yang berlaku. Namun sebelum ke sana, kemarin Pak Ketua menyampaikan bagaimana kalau kita lakukan secara kekeluargaan dulu. Secara mediasi, kita panggil pihak kepala desanya, kita panggil juga pihak camatnya, kemudian kita rembukan bersama di situ. Mudah-mudahan nanti mendapatkan jalan. Karena kalau kita mau sesuai prosedur, memang seharusnya tidak bisa dilanjutkan. Cuman apabila memang nanti tidak dapat kata sepakat dan pihak kepala desa tetap teguh dengan pendiriannya, ya apa boleh buat, kita tetap lanjut ke jalur organisasi. Mungkin demikian, Pak. Berarti akan panjang berarti ini nanti, Pak. Ya jelas, karena akan berproses. Kami jujur kalau saya sebagai organisasi, Pak, sebagai organisasi, karena ini menyangkut atas nama perangkat desa se-Kabupaten Seluma, bahkan seluruh Indonesia, maka mau tidak mau ini harus diperjuangkan, Pak. Karena undang-undang peraturan bupati yang sudah diterbitkan mau tidak mau harus kita tegakkan. Itu, Pak, menurut kami.